Gue yakin lo sekarang merasa uang yang lo pegang seolah menguap lebih cepat, padahal gaya hidup tidak berubah. Krisis ekonomi hampir tidak pernah datang dengan ketukan pintu yang keras. Ia menyelinap pelan, nyaris tak terdengar, melalui harga beras yang merangkak naik atau lowongan kerja yang tiba-tiba sepi. Bulan Agustus ini bukan sekadar pergantian kalender, tapi sebuah persimpangan. Banyak sinyal ekonomi mulai berbicara lebih lantang di sini. Jika kita gagal membaca tandanya, kita bukan hanya kehilangan peluang, tapi berisiko menjadi korban keadaan. Mari kita bedah mengapa saat ini bukan waktunya untuk panik, melainkan waktu yang tepat untuk berhenti bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ekonomi pada dasarnya dibangun oleh kepercayaan. Ketika masyarakat percaya masa depan akan lebih baik, orang berani belanja, berani membuka usaha, dan berani berinvestasi. Sebaliknya, ketika rasa khawatir mulai mendominasi, semua berubah. Orang mulai menunda pembelian, perusahaan menunda ekspansi, perekrutan karyawan diperlambat, bahkan sebagian bisnis memilih menyimpan uang tunai daripada mengambil risiko. Efeknya memang tidak langsung terlihat, tetapi perlahan menyebar kemana-mana, seperti gelombang yang terus membesar. Sinyal pertama yang layak diperhatikan adalah kondisi lapangan kerja. Ketika dunia usaha mulai berhati-hati, biasanya yang pertama kali terkena dampaknya adalah proses perekrutan. Beberapa perusahaan memilih tidak mengganti karyawan yang keluar, sebagian mengurangi lembur, dan sebagian lagi melakukan efisiensi biaya. Tidak semua sektor mengalami tekanan yang sama, tetapi kalau kecenderungan ini meluas, daya beli masyarakat ikut terpengaruh. Ketika pendapatan rumah tangga melemah, konsumsi yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi juga ikut melambat. Sinyal berikutnya adalah daya beli masyarakat. Banyak orang mengira selama pusat perbelanjaan masih ramai berarti ekonomi baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Yang perlu dilihat bukan hanya keramaian, tetapi apa yang benar-benar dibeli masyarakat. Ketika konsumen mulai mengurangi barang sekunder dan lebih fokus pada kebutuhan pokok, itu menunjukkan adanya perubahan perilaku. Orang menjadi lebih defensif terhadap pengeluaran. Ini bukan berarti ekonomi langsung masuk masa sulit, tetapi menjadi tanda bahwa masyarakat mulai lebih berhati-hati. Kemudian ada persoalan harga pangan. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga beberapa komoditas yang sangat bergantung pada cuaca, distribusi, dan produksi. Sedikit gangguan pada rantai pasok saja bisa membuat harga melonjak. Ketika harga pangan naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat, tekanan akan terasa lebih berat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Disinilah kita belajar bahwa inflasi bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Inflasi adalah cerita tentang uang yang diam-diam kehilangan daya belinya. Selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Banyak orang menganggap kurs dolar hanya penting bagi eksportir atau importir. Padahal kenyataannya jauh lebih luas. Ketika rupiah melemah, biaya impor berbagai bahan baku ikut meningkat. Perusahaan yang bergantung pada barang impor harus menanggung biaya lebih besar. Sebagian akan menyerap kenaikan biaya itu, tetapi sebagian lagi akan meneruskannya kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Efeknya mungkin tidak langsung terasa hari ini, tetapi perlahan masuk ke kehidupan sehari-hari melalui berbagai produk yang kita gunakan. Sinyal berikutnya adalah kondisi dunia. Indonesia tidak hidup sendirian. Ketika ekonomi global melambat, permintaan terhadap komoditas ekspor bisa ikut melemah. Ketika konflik geopolitik memanas, biaya logistik dan energi dapat meningkat. Ketika bank sentral negara besar mengubah kebijakan suku bunga, arus modal internasional juga bisa berubah. Semua ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan di dalam negeri, tetapi juga oleh dinamika dunia yang seringkali berada di luar kendali kita. Lalu ada kondisi fiskal pemerintah. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan anggaran agar tetap sehat. Menemukan titik tengah di antara dua kebutuhan itu bukan pekerjaan mudah. Karena itulah setiap kebijakan fiskal selalu menghadapi pilihan yang tidak sederhana. Masyarakat sering hanya melihat hasil akhirnya, padahal di balik setiap keputusan terdapat berbagai pertimbangan yang kompleks. Sinyal terakhir justru berasal dari psikologi masyarakat. Ini sering diabaikan, padahal sangat penting. Ketika rasa pesimis menyebar terlalu cepat, aktivitas ekonomi bisa ikut melambat meskipun fondasi ekonomi belum tentu seburuk yang dibayangkan. Sebaliknya, optimisme yang berlebihan juga berbahaya karena membuat orang mengambil risiko tanpa perhitungan. Artinya, informasi yang kita konsumsi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan ekonomi sehari-hari. Karena itu kita perlu bersikap kritis, tetapi juga tetap rasional. Disinilah menurut gua kita perlu sedikit skeptis terhadap cara sistem bekerja.
Tidak semua kabar buruk berarti kiamat ekonomi, tetapi tidak semua kabar baik juga mencerminkan kenyataan di lapangan. Tugas kita bukan menjadi orang yang selalu pesimis, melainkan menjadi masyarakat yang mau membaca data, memahami konteks, dan tidak mudah terbawa narasi yang terlalu ekstrim. Karena ekonomi bukan hitam atau putih, ia bergerak di antara peluang dan risiko yang selalu berubah. Ada satu hal yang sering terlambat disadari banyak orang. Krisis ekonomi hampir tidak pernah datang sambil mengetuk pintu. Ia bergerak pelan, nyaris tidak terdengar, lalu tiba-tiba semua orang merasa hidup menjadi jauh lebih mahal. Harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik, lapangan kerja terasa semakin sempit, dunia usaha lebih berhati-hati mengeluarkan uang, sementara masyarakat dipaksa mengatur ulang setiap rupiah yang mereka miliki. Inilah alasan kenapa bulan Agustus layak kita perhatikan. Bukan karena Agustus pasti menjadi awal sebuah krisis, tetapi karena banyak indikator ekonomi yang biasanya mulai memperlihatkan arahnya dengan lebih jelas. Kalau sinyal-sinyal itu menguat secara bersamaan, maka kita harus bersiap. Bukan untuk panik, melainkan supaya tidak menjadi orang yang selalu terlambat mengambil keputusan. Karena dalam sejarah ekonomi, yang paling sering rugi bukan orang yang miskin atau kaya, melainkan mereka yang menganggap semua akan baik-baik saja tanpa pernah membaca tanda-tandanya. Kalau Agustus nanti ternyata kondisi membaik, tentu itu menjadi kabar yang patut disyukuri. Namun kalau beberapa sinyal justru semakin menguat, setidaknya kita tidak sedang berjalan dalam keadaan mata tertutup. Kita sudah lebih siap mengatur pengeluaran, memperkuat dana darurat, meningkatkan keterampilan, dan lebih berhati-hati mengambil keputusan keuangan. Persiapan bukan tanda ketakutan. Persiapan adalah bentuk tanggung jawab terhadap masa depan. Pada akhirnya, sejarah selalu mengajarkan satu pelajaran sederhana. Orang yang mampu bertahan bukan selalu mereka yang memiliki uang paling banyak, melainkan mereka yang paling cepat beradaptasi. Dunia akan terus berubah, kebijakan akan terus berganti, harga akan terus bergerak naik dan turun, tetapi kemampuan berpikir jernih tidak boleh ikut hilang. Jadi mulai sekarang jangan hanya sibuk mengejar penghasilan, tetapi juga bangun kebiasaan memahami bagaimana ekonomi bekerja. Karena semakin banyak kalian mengerti, semakin kecil kemungkinan kalian menjadi korban keadaan. Dan kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, membagikan video ini kepada keluarga dan teman, serta berlangganan agar kita bisa terus belajar membaca berbagai perubahan ekonomi bersama. Sampai bertemu di video berikutnya.